Rak gede tapi kok kayak nggak ada knalpotnya, kok kayak mobil listrik ya. Karena kita nggak bisa jelasin sih sebenarnya. Kalian denger aja nih, ini dia insert dari audionya. Belakangnya pakai JL Audio W1 V3 12 inch. Saya pasti ngerasa berdosa banget kalau saya nggak nanya berapa sih Om habis budget buat audio kayak gini. Kalau dulu tuh pakai itu busa telur tuh. Kayak ini busa telur 2.0 lah. Jadi fungsinya dua, diffuser buat suara kayak gitu, dua conversation starter Om. Ini bisa lari 140 atau 60 tuh jangka panjang gitu. Teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita bersama teman baru dari, sebenarnya saya lihat IG-nya dari Carforia kayaknya ya. Iya, kayaknya dari Carforia. Kayaknya dari Carforia ya. Terus saya kontak aja karena lucu nih konsepnya daily OM plus gitu kan. Sip. Nah, hari ini kita sama siapa, mobil apa, tahun berapa Om? Oke, saya dengan Daru. Ini pakai SX4 S-Cross 2016. Oke, mobil yang katanya Jogja Jakarta. Jogja Jakarta ini, mobil tempur. Gokil. Oke, kita ngomongin mobil yang mobil tempur banget ya katanya ya. Ini udah hampir 85.000 dalam satu tahun. 35.000. 35.000 lumayan gede, lumayan gede. Konsepnya OM plus ya ceritanya ya. Ini OM plus aja jadi kelihatannya kok kayaknya biasa aja nih, padahal kayak detail-detailnya ditambahin dopnya sengaja dibikin Suzuki gitu-gitu ya. Kecil lah. Iya, detail ya. Iya. Detail. Jadi sengaja dibikin biar nggak kelihatan orang gitu ya. Yang ngerti cuma yang tahu aja. Iya. Terus kaki-kakinya juga sebenarnya banyak yang diubah. Kita ngomongin dari kaki-kakinya dulu ya. Per apa, velg apa, ban apa Om? Oke, velg pakai replika TC105N, gloss black. Oke. Yang harus dibersihin terus. Harus dibersihin terus itu karena gloss blacknya. Oke. Terus lebarnya 8,5, jadi 18 kali 8,5. Pakai Axera PR 225/50. Saya kira tadi pas pertama kali datang ini mobil nambah spacer belakangnya. Enggak, ini juga saya nggak sengaja kayak waktu itu kayak browsing pelek. Kayaknya paling cocok kayaknya TC deh. Terus kebetulan main di MGK. Kayak ada barang. Ada nih, udah langsung pasang gitu. Sikat ya? Langsung sikat. Karena emang pertama kali ngelihat velg ini emang pengen masuk velg ini ke mobil ini ya? Iya, saya dari dulu tuh suka black on white. Jadi mobil putih pakai velg hitam tuh kayaknya asik gitu. Jadi kalau matahari terbenam tuh kayak stealthy gitu ya. Kayak seolah-olah melayang gitu mobilnya. Iya. Ini kayaknya Om juga suka kayak two-tone. Pokoknya warna mobil tuh dua warna ya. Sampai terus terang saya nggak gitu suka crossover ya, karena cladding hitamnya sebenarnya saya nggak gitu suka, cuman ya kebetulan mobilnya ini ya udahlah ya. Tapi si two-tone-nya itu Om suka gak? Kan ada cladding hitamnya itu malah nggak suka malah ya? Saya nggak gitu suka sebenarnya, tapi ya udah dimanfaatin aja lah apa yang dua ada. warnanya sebenarnya pengennya dari velgnya aja. Dari gitu velgnya aja. Kaki-kaki ya cuman ganti per aja, pakai per Eibach. Dan tidak dipotong? Nggak dipotong. Ajaibnya adalah kalian lihat deh fitmentnya, meskipun nggak dipotong tapi udah mepet gitu ya. Ya jadi depan 2 jari, belakang 3 lah. Nah itu karena efek velg dan bannya aja gitu. Jadi sebenarnya punya mobil ini nggak repot buat bikin ganteng ya. Belakang pun masih muat barang oke. Belakang tuh justru ya, ini setelah diganti per ini, diisi 3 di belakang dia nggak ambles. Padahal kalau pakai per standarnya dia stop, dia langsung turun.
Dan sampai mentok apa enggak? Bisa sampai mentok kalau yang standar. Kalau yang ini justru enggak. Sebagai gambaran ya, kita kalau misalnya pergi ke Jogja kan jalannya lumayan gelombang ya. Naik lah ya. Itu kan ada jedak-jeduknya dikit gitu ya. Nah, itu sampai mentok kalau standarnya? Kalau standarnya nggak sampai mentok sih standarnya. Dia bisa mentok kalau diisi penuh di belakang. Kalau standarnya ya. Tapi kalau ini justru nggak. Malah kuat ya? Malah lebih kuat, tapi ya lebih keras sih. Iya. Ada plus minusnya. Ya, plus minusnya. Oke. So far berarti plusnya juga handlingnya ya? Handlingnya enak, iya. Minusnya itu ya tadi kalau misalnya kena gajlukan, kena polder lebih sakit daripada standarnya. Iyalah. Tapi jauh banget nggak rasanya? Enggak sih. Masih batas toleransi lah, enak lah. Grill sampai di chrome, terus apalagi yang di chrome di chrome. Chrome delete ya. Chrome delete cuman grill depan sama ada garnish di dekat fog lamp itu saya ganti. Saya cover juga. Digelapin semua ya. Dua warna pokoknya. Ya, pokoknya chrome-nya dihilangin lah. Tinggal emblem Suzuki-nya doang. Emang nggak suka? Ya, kalau ditutup juga aneh sih. Iya ya. Identitasnya hilang gitu. Oke. Bukan, maksudnya yang lain tuh kayak grill segala ditutup tuh emang karena suka gelap aja karena konsepnya tadi. Iya, ya pengennya clean aja, clean look aja. Kan kalau kebanyakan ornamen tuh kayaknya tadinya itu juga semuanya emblem saya delete semua. Jadi emblemnya udah saya hilangin, kayak tadinya di fender ini kan ada emblem VVT, itu saya hilangin. Pas. Di belakang tadinya polos. Tapi terus kalau lucu-lucuan saya pasang emblem espresso. Oke. Iya. Oke. Dari luar apa lagi yang diubah yang saya nggak fog lamp. Jadi ganti Proji, sekarang pakai AES Q3. Oke. Pakai di LED. Berasa lebih jauh. Jauh banget itu bumi dan langit itu. Biasa kan saya biasa di tol ya, biasa lari di tol. Itu ngaruh banget. Dulu agak buta sih, ini HID-nya nggak gitu, kan HID-nya bawaannya nggak gitu terang nih. Tapi kalau bongkar batok asli kok sayang. Knalpot cuman pasang Mavro tip custom aja. Fungsinya? Tadinya tuh kayak botak itu tadinya kan lurusnya langsung turun gitu ya. Kayak pakai pelek gede, tapi kok kayak nggak ada knalpotnya, kok kayak mobil listrik ya. Roof barnya pakai fitment atap ya. Siap. Itu pakai Autorack Premium. Oke, mantap. Beneran dipakai atau enggak? Belum pernah dipakai. Lux ya? Iya, Pak. Udah pernah fitting box tapi belum butuh amat. Jadi ya, ntar dulu. Sama yang detail lagi paling lampu sen pakai AES LED. Oke. Terus dikasih kalau untuk mobil ini harus dipasang resistor ya. Apa tuh? Biar dia nggak hyper flash. Ini kalau misalnya dilihat udah manis banget, tapi kalau konsepnya ditanya, Om ini konsepnya kemana sih gitu, ada yang nanya ke Om jawab apa? Ya itu tadi OEM Plus sih sebenarnya. Jadi orang yang nggak ngerti mobil tuh kelihatannya nih bawaan pabrik begini gitu. Tapi kalau orang yang ngerti ya kok kayak gini loh. Sengaja detailnya ditambahin ya, kayak emblem Suzuki-nya itu. Jadi, kan niat ya. Iya, detail-detail aja. Dalamnya ini banyak detail yang sebenarnya kita nggak bisa jelasin sih sebenarnya. Kalian dengar aja nih, ini dia insert dari audionya. Coba jelasin dong Om, audionya apa aja? Mulai dari head unit, ini standarnya udah saya ganti pakai Pioneer DMH Z5350BT. Jadi fitur utamanya sih ya Android Auto sama CarPlay yang selalu kepake, ini Android Auto. Terus ke speaker depan ini pakai ESB 2 Mila, ini speaker Italia. Terus aslinya dilepas ganti ini bikin dudukan custom. Jadi itu grill aslinya dipakai, terus atasnya pakai MDF sama fiber dibikin dudukan itu. Jadinya rigid dan ya angle-nya juga bisa di set biar pas lah. Nggak nambah ini ya, nggak nambah jadi blind spot nggak nambah? Nggak, jadi pilar juga masih asli. Saya makanya tema OEM Plus itu saya nggak pengen ganti pilar. Biar kelihatan masih standarnya gitu ya. Speaker belakang pakai Pioneer 1020,
Terus subwoofer yang agak overkill sih subwoofernya untuk apa sekelas ini gitu. Pentilon ini ya. Belakangnya pakai JL Audio W1 V3 12 inch. Jadi ya pride and joy saya di subwoofernya sih. Itu emang suaranya gokil sih. Saya pasti ngerasa berdosa banget kalau saya nggak nanya berapa sih Om habis budget buat audio kayak gini. Ini budgetnya yang jelas kurang dari 50 lah, 40 sekian lah. 40 sekian. Udah termasuk peredam. Oh, udah termasuk peredam. Jadi ini peredamnya udah full. Oh iya benar. Jadi detail dari dalam juga ditambahin peredam-peredam. Iya. Gitu. Di pintu, semua pintu sama bagasi yang gitu-gitu ya? Ya, pintu bagasi malah enggak. Pintu bagasi cuma pakai peredam akustik doang, pakai yang foam soalnya takut pegasnya lemes ya. Keberatan nih. Tapi so far sih nggak pernah ada masalah, nggak pernah getar, nggak pernah apa. Terus karet-karet pintu ya. Udah semua. Nah itu jadi 40 lebih buat dapat audio dan peredam. Itu udah termasuk kabel, box, sama setting. Aki ini saya nambahin ampere tadinya kan standarnya 35 ya. Ini jadi 45. Oke. Terus tapi kayaknya memang nggak boleh dipanjer kalau lagi mati. Dipanjer kalau lagi mati itu gimana? Kalau ya audio on, mesin mati misalnya posisi ACC agak riskan sih. Dia bakal nyedot soalnya amplinya lumayan gede kan, 1000 watt kan dia. Jadi kalau mesin on sih nggak ada aman masalah aja, sih, aman aja. Pernah kejadian sampai mati gara-gara hal yang lupa itu gak? Enggak sih, enggak. Ya? Cuman kadang kan kalau ditinggal di di bengkel, misalnya lagi servis gitu, dia suka posisinya tuh on terus gitu kan. Iya. Nah itu yang terus dia ngecek aki, ini Mas ini udah ngedrop akinya gitu kan. Terus saya tanya, itu tadi habis di onin berapa lama? Itu nyedot terus ke ampli gitu kan. Tapi terus begitu udah ngisi lagi sih normal. Oh itu jadi bahaya kalau ditinggal gitu misalnya di bengkel ya, terus nggak dikasih tahu ya? Iya, ditinggal on gitu dia kesedot terus dia. Sama dalamnya paling ini si joknya ya? Joknya udah di retrim, ini pakai MB Tech New Superior. Terus pakai custom stitching warna biru biar matching sama speedometernya kan biru ini ya. Oke. Dari depan hitam putih, dari dalam hitam biru. Iya, terus ini setirnya ini juga udah di retrim, ini kulit asli ini. Tapi stitchingnya juga disamain. Kenapa Om? Tangan segini sobek ya? Iya, bawaannya kayak gampang ngeletek-ngeletek gitu. Oh, ternyata tidak di mobil-mobil Toyota doang ya, sampai Suzuki itu sama. Iya. Oke, semuanya apa? Oh iya, yang ketinggalan nih diffuser tengah tadi sebutnya apa Om? Ya, diffuser sih. Diffuser aja. Ini diffuser merek Crescendo. Kalau dulu tuh pakai itu busa telur tuh. Kayak ini busa telur 2.0 lah. Jadi fungsinya 2, diffuser buat suara kayak gitu, 2 conversation starter Om. Orang mesti nanya tuh apaan sih? Oh iya kan? bener. Setiap naik apaan ya ini? Setiap orang yang naik mobil ini tuh apaan tuh? Apa akhirnya sekarang milih mobil ini dan dimodif yang ini? Kan ada 2 mobil. Kenapa malah ini yang dimodif? Emang saya tuh dari dulu kan pengen modif tapi belum ada modalnya. Oke. Nah, sekarang udah kerja nih. Nah, yang pengennya ada sesuatu yang bisa dikerjain gitu kan, menyenangkan hati ini gitu. Nah kalau Suzuki juga nggak sengaja, dulu kebetulan istri pakai SX4 Crossroad yang lama. Yang masih agak pendek bukan sih? Iya agak pendek, dia nggak pakai cladding dia. Iya. Nah selama pakai hampir 11 tahun tuh nggak ada masalah mesin sama sekali. 11 tahun ya, lama 11 tahun lama. Nah terus kebetulan waktu itu lagi COVID kan, kebetulan saya mau ada tugas ke luar negeri, butuh ngurus visa di Jakarta, posisi waktu itu di Jogja. Kalau nggak berani naik kendaraan umum kan, harus pakai mobil, tapi kebetulan Crossroad-nya tuh udah tua lah. Kayaknya bawa ke Jakarta agak riskan juga nih, terus dihitung-hitung buat perbaikannya kok banyak juga. Saya lihat di OLX nih, ada nih S-Cross, saya lihat, mesinnya sama nih yang 15A. Berarti nggak akan ada trouble nih. Harusnya kuat 11 tahun selanjutnya. Terus dia bilang dia berani tukar tambah, ya udah langsung ganti ini. Dan ternyata ini lumayan dari yang generasi pertamanya SX4 ini luar biasa sih upgrade-nya. Sesuai ekspektasi Om nggak ini? Jauh lebih nyaman. Iya. Ini fiturnya termasuk lengkap kan di kelasnya. Jadi ini kayak spion, udah auto dimming, udah ada pedal shift. Terus ya udah 6 speed, cruise control, start stop, udah semua modern ya. Waktu dulu COVID
terus ngejar harus bikin visa ya di Jakarta tuh. Waktu itu mau tugas keluar. Jalannya kosong nih. Kurang dari 6 jam nyampe. Buset. Ini bisa lari 140 atau 60 tuh jangka panjang gitu. Dan mesinnya aman, fine, nggak panas. Fine. Iya. Ini gokil sih ini. Karena ngejar si visanya itu. Iya. Gokil. Kala COVID. Kalau menurut saya mobil ini naik 2 inch, bannya pas, udah enak lah dilihat ya. Dilihatnya udah enak ya. Tinggal kalau Persi sebenarnya mau apa enggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya pelek itu saya niatnya awalnya nggak modif eksterior sama sekali, emang fokusnya di audio doang. Tapi terus kenal ikut klub kan, saya ikut yang S-Cross Indonesia, terus ini baru-baru ini ikut Suzuki X-Gang. Kan kalau misalnya nggak ganti pelek itu kayak nggak dilirik nggak sih mobilnya? Kayak mobilnya tuh nggak akan dilirik orang gitu kan. Tapi kayak harus nih kayak pelek nih. Harus ada yang nyentil. Iya, begitu diganti pelek tetap nggak ada yang lirik om. ini mobil itu saya bisa bilang S-Cross ini understated banget. Oke. Jadi di jalan tuh nggak akan dilirik orang gitu. Nah baru akan dilirik tuh ya kalau ikut komunitas lagi jalan kayak ya Carporia gitu kan, orang yang ngerti mobil, oh ini beda gitu. Kata saya mah om, dopnya jangan dikasih. Kayak itu gak sih, orang jadi kayak ini velg orinya apa bukan gitu ya? Iya, diganti merek aja nggak tau. Makanya ini saya emblem belakang itu saya ganti Espresso. Kenapa? Soalnya Espresso ini gak sih om? Espresso mobil baru kan? Suzuki Espresso. Iya baru kan? Nah masalahnya orang nggak banyak ngerti ini mobil apaan gitu kan. Iya. Ya udah saya pasang Espresso, orang juga oh ini mobil Espresso gitu. Tapi orang juga nggak tahu Espresso itu apa gitu. Itu jauh banget loh jadi bentuknya. Jadi malah lucu-lucuan aja. Instagramnya di mana om kalau teman-teman mau lihat mobil ini? Instagramnya di sx4_s_cross_putih. Sampai ketemu lagi di video how to treat your car lainnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Jangan lupa masuk kuping kiri, keluar kita modif lagi. Siap. Oke, like, comment, subscribe kalau kalian nggak suka di saya, dan sampai ketemu. Bye bye guys, thank you om. Thank you.